Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Apa kabarnya? Tentu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara baik, ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa, ada dalam perlindungan Tuhan. Tetap semangat menjalankan kehidupan ini, percayalah Tuhan tidak tinggalkan kita. Itu sebabnya terus berharap kepada Tuhan, terus bersekutu kepada Tuhan, terus meminta hikmat daripadanya, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan memberkati dan menjadi berkat. Kita akan memasuki minggu yang baru, hari Senin hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa melewati minggu yang lalu, dan hari ini kita akan masuk minggu yang baru. Biarlah minggu ini kita diberikan berkat oleh Tuhan, hikmat, sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, dan kita ingin melakukan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita berdoa, minta hikmat Tuhan, supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan, dan kita dapat melakukannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu. Bersyukur Tuhan kalau hari ini kami dapat merasakan cinta kasih-Mu yang besar, yang luar biasa. Kami bisa melewati minggu yang lalu, bersyukur kepada Allah. Dan kami bisa masuk minggu ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kami dan memberi kami hikmat, pertolongan supaya apa yang kami lakukan sungguh nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu, sampaikanlah kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengerti maksud-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Bapa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari surat Yohanes pasal pertama, surat Yohanes yang pertama, pasal pertama ayat 1 sampai 4. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop yang diberikan adalah kesaksian Rasul tentang firman hidup. Injil Yohanes adalah tulisan Yohanes. Surat Yohanes, tulisan Yohanes juga. Kenapa tidak digabungkan? Karena ini berbeda porsinya. Injil Yohanes berbicara masalah tentang Tuhan Yesus. Sementara surat Yohanes adalah berbicara masalah kesaksiannya tentang kehidupan ini. Saya ingin mengajak saudara tentang belajar kembali tentang Yohanes, seorang murid yang dikasihi Tuhan Yesus, murid yang dekat yang memberikan kesaksian tentang perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Bukan hanya melalui kesaksian pribadi Tuhan Yesus yang dia ketahui, tetapi pengalaman imannya yang kita pelajari bersama-sama, khususnya surat Yohanes yang pertama. Dengan satu perikop yang diberikan oleh LAI, yaitu kesaksian Rasul tentang firman hidup. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes ingin menceritakan kepada kita semua, kenapa dia menuliskan Injil dan surat. Mengapa dia menuliskan itu? Bukan supaya dia dikenal. Ingatlah, dia tahu bahwa risiko melayani Tuhan yang kita lakukan adalah untuk memperkenalkan Tuhan, bukan memperkenalkan diri. Itu sebabnya dia selalu menuliskan suratnya supaya orang mengenal Kristus. Nah, kita belajar bersama-sama dalam bacaan kita pasal 4. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Sukacitanya menjadi sempurna. Sukacita Yohanes menjadi sempurna. Bagaimana sukacita Yohanes menjadi sempurna? Kalau seandainya mereka dapat memberitakan Injil melalui suratnya. Itu sebabnya dalam surat-suratnya dia mengatakan bahwa inilah kesaksiannya tentang firman itu, tentang Kristus, tentang Yesus Kristus. Apa yang telah ada sejak semula dan yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kepala sendiri, dia menyaksikan itu dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Semua yang dia tuliskan bukan berkaitan kata orang, tetapi sesungguhnya dia mengalami apa yang dia tuliskan. Itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh merasakan Kristus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita pikirkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi ini? Bapak Ibu Saudara, lihatlah,
pemberitaan Injil dilakukan dengan segala cara. Dengan surat, dengan verbal langsung. Tetapi pemberitaan Injil intinya harus dilaksanakan. Hari ini saya berkata, apakah Bapak Ibu Saudara mau menyampaikan kabar baik? Sukacita kita akan sangat sempurna kalau kita dapat mendengar, mereka dapat mendengar Injil. Karena kebutuhan dasar manusia bukan hanya pangan, papan dan sebagainya, tapi kebutuhan dasar manusia adalah rohani, yaitu tentang keselamatan, hidup kekal, yaitu mengenal Kristus Yesus. Masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita punya hati, punya semangat untuk mau menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Menguatkan mereka supaya mereka mengenal Yesus. Menguatkan mereka supaya mereka tidak jatuh, tidak jauh daripada Tuhan. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang kami dengarkan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami ingin Tuhan, Engkau terus memimpin, menolong kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami, permohonan kami. Kami ingin melakukan segala aktivitas kami ini sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, memberikan perlindungan kepada kami, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kami jalan keluar atas perjalanan hidup kami. Kami ada bukan hanya sekedar ada, tetapi kami ada untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin.